Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Xabi Alonso untuk menjabat sebagai pelatih kepala, menggantikan Carlo Ancelotti mulai musim panas ini. Alonso, yang saat ini melatih Bayer Leverkusen, dipastikan akan meninggalkan klub Jerman tersebut setelah musim berakhir pada tanggal 25 Mei mendatang. Berita ini pertama kali diungkapkan oleh media olahraga Spanyol, Marca, dan segera menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Los Blancos. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat, Alonso mengumumkan keputusan untuk mundur dari Leverkusen. Dalam pernyataannya, Alonso menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui diskusi mendalam dengan manajemen klub. Ia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah. Kedatangan Alonso diprediksi akan memberikan nuansa baru dalam taktik dan filosofi permainan Madrid. Dengan rekam jejaknya yang mengesankan di Leverkusen dan hubungan historisnya dengan klub, para penggemar tentunya sangat menantikan era baru yang penuh harapan di bawah kepemimpinan sang legenda. AC Milan saat ini berada dalam situasi yang menarik terkait masa depan Alex Gimenez, bek muda berbakat asal Spanyol. Klub yang bermarkas di Milan ini telah berusaha melobi Real Madrid agar tidak memulangkan Gimenez. Akhir-akhir ini, Gimenez menunjukkan performa yang mengesankan di bawah bimbingan pelatih Sergio Coneição. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi bagian penting dari skuad Milan, bahkan berhasil merebut posisi starter dari Kyle Walker. Sebagai bek sayap yang serba bisa, Gimenez telah bermain di berbagai posisi, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuannya di lapangan. Hal ini membuatnya menjadi aset berharga bagi Milan. Klub ini merekrut Gimenez pada musim panas 2024 lalu. Awalnya, ia berstatus sebagai pemain pinjaman, namun Rossoneri kemudian mengaktifkan opsi untuk membeli secara permanen dengan harga 5 juta euro. Leny Yoro tampil cemerlang dalam kemenangan Manchester United melawan Athletic Bilbao. Pemain muda asal Prancis ini mengungkapkan bahwa dia menerima beberapa masukan berharga dari Rio Ferdinand. Dalam laga tersebut, Yoro berhasil memberikan satu assist yang membantumu menyamakan kedudukan melalui gol pertama Mount. Bermain penuh selama 90 menit, Yoro juga menunjukkan ketangguhan dalam bertahan. Berdasarkan catatan Hoscore, dia mencatatkan 2 tackle, 5 sapuan, 4 blok, dan 2 pelanggaran terhadap lawan. Diskusinya dengan pelatihmu, Ruben Amorim, serta mantan bekmu, Rio Ferdinand, dikatakan sangat membantu Yoro dalam meningkatkan performanya di musim pertamanya bersama Setan Merah. Di awal musim, Yoro sempat mengalami masalah cedera. Saya banyak berdiskusi dengan pelatih dan juga berbincang dengan Rio, tidak selalu di depan kamera. Terkadang, mereka hanya memberikan saran yang sangat berguna, ungkap Yoro dalam wawancara dengan BBC. Saat pemain seperti Rio memberi Anda saran, Anda harus menerimanya, kata Yoro menambahkan. Manajer Meriam London, Mikel Arteta, merasa sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa timnya masih harus menjalani puasa gelar. Peluang Arsenal untuk meraih gelar musim ini sirna setelah mereka tersingkir oleh Paris Saint-Germain di babak semifinal Liga Champions. Liga Champions seharusnya menjadi harapan terakhir Arsenal untuk meraih trofi, namun sebelumnya, Bukayo Saka dan kawan-kawan juga mengalami kegagalan di kompetisi domestik. Kekecewaan atas kegagalan meraih trofi sangat dirasakan oleh Mikel Arteta. Dia mengungkapkan rasa bencinya terhadap kekalahan dan merasa terganggu dengan puasa gelar yang dialami timnya. Tidak mendapatkan trofi sangat mengganggu saya karena saya mencintai kemenangan dan benar-benar benci kalah, ungkap Arteta, seperti yang dilansir dari Football London. Kini, Arsenal hanya memiliki 3 pertandingan tersisa di Premier League, dan Arteta berharap timnya bisa meraih hasil sempurna untuk menutup musim dengan kepala tegak. Arsenal telah memulai pembicaraan dengan agen William Saliba untuk meyakinkan sang bek agar mau menandatangani kontrak baru. The Gunners merasa cemas bahwa mereka bisa kehilangan pemain andalan ini dengan harga yang lebih rendah tahun depan, atau bahkan secara gratis pada tahun 2027 saat kontraknya berakhir. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid memiliki rencana jangka panjang untuk merekrutnya. Direktur olahraga baru tim London Utara, Andrea Berta, telah menghubungi perwakilan Saliba terkait perpanjangan kontrak, menurut laporan dari The Athletic. Meskipun mereka belum mengajukan tawaran resmi, mereka berharap dapat mencapai kemajuan dalam beberapa bulan ke depan. Bintang muda FC Porto, Samu Aguiar, kini menarik perhatian Barcelona setelah penampilannya yang mengesankan musim ini. Namun, klausul rilis sebesar 100 juta euro menjadi penghalang yang cukup signifikan. Barcelona dilaporkan telah mengirim tim pencari bakat untuk menyaksikan langsung aksi Samu Aguiar saat FC Porto meraih kemenangan 3-1 atas Moreirense. Dalam pertandingan tersebut, Aguiar berhasil mencetak 2 gol, semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang muda paling produktif di Eropa saat ini.
Menurut informasi dari Sempra Barca, pemain asal Nigeria ini kini menjadi target utama Barcelona untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Namun, klausul rilis yang mencapai 100 juta euro dalam kontraknya menjadi tantangan besar bagi Blaugrana, yang saat ini sedang berusaha untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Keputusan Manchester United untuk melepaskan Scott McTominay ke Napoli pada musim panas lalu kini terlihat seperti langkah yang kurang bijak. Gelandang asal Skotlandia ini bersinar di Serie A di bawah asuhan Antonio Conte dan kini menjadi salah satu pilar penting dalam perburuan gelar juara musim ini. McTominay direkrut Napoli dengan biaya 25 juta pound, sekitar 500 miliar rupiah, tetapi menurut Transfermarkt, nilai pasarnya kini melambung menjadi 34 juta pound, sekitar 680 miliar rupiah. Kenaikan nilai ini bukan tanpa alasan, pemain berusia 28 tahun itu telah mencetak 12 gol dalam 33 pertandingan musim ini, termasuk 11 gol di Serie A, sebuah pencapaian yang sangat mengesankan bagi seorang gelandang. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, siap kembali beraksi akhir pekan ini setelah pulih dari cedera pergelangan kaki. Kembalinya sang juru gedor ini menjadi angin segar menjelang penentuan posisi Liga Champions dan final Piala FA yang semakin dekat. Pelatih Pep Guardiola telah memastikan bahwa Haaland siap diturunkan saat City melawat ke markas Southampton pada Sabtu, tanggal 11 Mei pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Haaland harus menepi sejak Maret akibat cedera pergelangan kaki yang didapatnya saat bertanding melawan Bournemouth di Piala FA. Kehadiran Haaland sangat penting bagi City yang tengah berjuang keras untuk meraih posisi 5 besar di Premier League demi mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Saat ini, City berada di peringkat ketiga, unggul 3 poin dari Nottingham Forest yang menghuni posisi ke-6. Rencana Manchester City untuk menemukan pengganti jangka panjang Kevin De Bruyne tampaknya menghadapi rintangan yang signifikan. Klub asal Inggris tersebut dilaporkan kalah langka dari Bayern Munchen dalam perburuan Florian Wirtz, playmaker muda berbakat dari Bayer Leverkusen yang menunjukkan performa mengesankan musim ini. Wirtz sempat dianggap sebagai kandidat ideal untuk meneruskan tongkat estafet dari De Bruyne, yang kontraknya akan berakhir musim panas ini setelah 1 dekade penuh prestasi di Etihad Stadium. Jurnalis Christian Falk mengungkapkan bahwa Bayer kini telah mencapai kesepakatan dengan Wirtz terkait transfer di musim panas ini. Klub yang baru saja meraih gelar Bundesliga itu diyakini siap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Wirtz, meskipun kontraknya di Leverkusen masih berlaku hingga tahun 2026. Victor Gyökeres, penyerang tajam milik Sporting Lisbon, kini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas. Dengan catatan mengesankan 52 gol dari 49 pertandingan musim ini, ia diprediksi akan segera meninggalkan Liga Portugal. Arsenal dan Manchester United adalah dua klub yang paling sering disebut-sebut terkait dengan pemain asal Swedia ini. Namun, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Atletico Madrid mungkin bisa mengambil langkah lebih awal dengan keunggulan yang unik dalam dunia sepak bola. Menurut informasi dari Spanyol, Atletico telah melakukan pendekatan resmi untuk menggali lebih dalam mengenai situasi Gyökeres. Menariknya, klub ibu kota Spanyol ini memiliki keuntungan berkat hubungan mereka dengan perusahaan apparel olahraga, Nike. Kerjasama antara klub dan merek tersebut baru saja diperpanjang hingga tahun 2035, dan kabarnya Nike sangat berharap Gyökeres akan bergabung dengan salah satu tim yang mereka sponsori secara resmi. Kepergian Trent ke Real Madrid telah meninggalkan celah yang perlu segera diisi oleh The Reds. Dalam usaha untuk mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan, Liverpool kini mengarahkan perhatian mereka kepada Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Frimpong, yang terkenal dengan kecepatan dan kemahirannya, dianggap sebagai kandidat sempurna untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Alexander-Arnold. Saat ini, ia menjadi andalan Bayer Leverkusen di posisi wingback kanan. Frimpong telah menunjukkan performa yang mengesankan di Bundesliga dan memiliki pengalaman internasional yang cukup. Dengan harga yang cukup bersahabat, yakni 30 juta pounds, Liverpool yakin bahwa investasi ini dapat memberikan hasil yang positif dalam jangka panjang. Menurut laporan dari GVM Sport, Frimpong juga dinilai memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam serangan, mirip dengan gaya permainan Alexander-Arnold. Menurut laporan dari Sempre Milan, Leandro Trossard kini menjadi buruan 3 klub besar Serie A, yaitu AC Milan, Juventus, dan Napoli. Ketiga tim ini tengah mengawasi perkembangan pemain sayap Arsenal tersebut, siap mengambil kesempatan untuk merekrutnya di bursa transfer yang akan datang. Trossard, yang sebelumnya bersinar bersama Brighton sebelum bergabung dengan Arsenal di awal tahun 2023, telah menjadi bagian penting dalam strategi Mikel Arteta.
Meskipun tidak selalu tampil sebagai starter, pemain berusia 30 tahun ini telah bermain dalam 53 pertandingan musim ini, mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist dalam lebih dari 3.200 menit di lapangan. Kontribusinya yang konsisten menjadikannya sosok yang sangat dihargai di London Utara. Namun, dengan kontrak yang hanya tersisa 1 tahun, masa depan Trossard menjadi topik hangat di kalangan penggemar. Klub-klub Serie A melihat celah untuk menggayatnya, terutama jika Arsenal tidak berhasil memperpanjang kontraknya. Menurut laporan dari Vicajes, usaha Manchester City untuk memperkuat posisi kiper jangka panjang mereka menghadapi hambatan setelah tawaran awal sebesar 40 juta euro untuk Diogo Costa ditolak oleh FC Porto. Klub besar Portugal itu menegaskan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang sesuai dengan klausul rilis Costa, yaitu sebesar 60 juta euro. Tawaran awal City, yang terdiri dari biaya tetap dan bonus berdasarkan performa, dianggap jauh dari ekspektasi Porto. Klub asal Portugal tersebut tetap teguh pada klausul rilis yang membuat proses negosiasi menjadi rumit. Dengan kondisi keuangan Porto yang stabil, mereka tidak terburu-buru untuk melepas Costa, terutama karena kontrak sang pemain masih berlaku hingga tahun 2027. Chelsea menunjukkan keseriusan dalam bursa transfer musim panas ini dengan mengincar pemain sayap Borussia Dortmund, Jamie Gittens, yang kini menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Eropa. Pemain internasional Inggris berusia 20 tahun ini berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang menawan di Bundesliga, dan The Blues siap mengambil langkah besar untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan dari Cut Offside, Chelsea bersedia menggandakan gaji Gittens yang saat ini di Dortmund dan menawarkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Strategi ini bertujuan untuk meyakinkan sang pemain bahwa Stamford Bridge adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karirnya dan menjadi sosok kunci di lini serang klub. Nilai pasar Gittens melonjak setelah musim yang gemilang dengan catatan 12 gol dan 5 assist. Awalnya, Dortmund menetapkan harga mendekati 100 juta euro, namun negosiasi yang sedang berlangsung berpotensi menurunkan permintaan menjadi euro 60-70 juta. Penyerang Nice, Evan Guesen, semakin mencuri perhatian sejumlah klub Liga Primer menjelang dibukanya jendela transfer musim panas. Berdasarkan laporan dari Cut Offside, setidaknya ada 3 hingga 4 tim asal Inggris yang menunjukkan minat untuk merekrut pemain berusia 23 tahun ini. Arsenal, Aston Villa, dan West Ham United termasuk dalam daftar peminat, sementara Manchester United juga dilaporkan sedang mengawasi situasi ini. Dengan penampilan gemilangnya yang telah mencetak 21 gol untuk Nice di Ligue 1, Guesen menjadi magnet bagi klub-klub Inggris yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan.